إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Bagaimana tanggapan Ustadz dengan Dr. Zakir Naik yang senantiasa memperdebatkan agama dengan argumentasi-argumentasi? Apakah boleh mengikuti argumen beliau? Ya, Zakir Naik itu bukan seorang ulama, ya, bukan seorang alim beliau. Ya, karena itu ada kekeliruan-kekeliruan di dalam sejumlah pembahasan yang berasal dari beliau. Tapi metodenya, cara membantah Ahlul Kitab, itu banyak orang-orang umum mengambil manfaat darinya dalam hal yang seperti itu. Padahal yang seperti itu disyukuri untuknya, orang mengambil manfaat. Tapi kalau seorang belajar menuntut ilmu, ya, itu dalam menghujjah, mendebat orang-orang Nasara, itu ada buku-buku tersendiri ditulis oleh para ulama. Ya, Syekhul Islam punya buku ditulis dalam berjilid-jilid, judulnya Al-Jawabus Sahih liman baddala dinahu bid-dinil masih. Ibnul Qayyim punya buku dicetak dalam, ada cetakan 2 jilid, ada 1 jilid. Ya, Hidayatul Hayara, memberi petunjuk kepada orang yang bingung terkait dengan orang-orang yang berada di atas agama Nasara. Ya, dan selainnya, ya, banyak buku-buku yang ditulis dalam hal itu. Jadi masuk di dalam membantah itu tadi, dia harus kenal dulu pokok agama. Jelas, ya? Kalau dia kenal pokok agama Islam, baru setelah itu dikasih pendahuluan. Itu ada ilmu tersendiri, namanya ilmu al-maqalat, ilmu tentang keyakinan-keyakinan yang batil. Keyakinan yang batil itu 2 jenis. Ada keyakinan batil berasal dari agama selain dari agama Islam, Yahudi, Nasara, Majusi, dan sebagainya. Ada keyakinan batil itu berasal dari firqah-firqah, kelompok-kelompok yang bernisbat kepada kaum muslimin, yang secara global terbagi 2 secara umum. Ada kelompok Mu'attilah dan ada kelompok Musyabbihah. Mu'attilah masuk dalamnya Jahmiyah, Mu'tazilah, Kullabiyah, ya, Asy'ariyah, Maturidiyah. Jelas, ya? Al-Musyabbihah masuk dalamnya orang-orang tasawuf, orang sufi, orang Syiah, Rafidhah. Dan ada pembahasan yang lain dari kelompok Khawarij, kelompok Murji'ah, kelompok Qadariyah. Ini kan firqah-firqah, tapi mereka bernisbat kemana? Ke Islam. Itu ada ilmunya tersendiri, namanya ilmu apa? Al-Maqalat. Dia perlu pendahuluan di ilmu itu supaya tepat sasaran kalau bicara. Dan dia tahu ketika ada kebatilan, cara meruntuhkan kebatilan ini dari mana. Ibaratnya ini ada kebatilannya kayak sebuah bangunan di depannya. Dia meruntuhkannya, dia hanya pukul atapnya saja. Ya, kebatilannya masih kelihatan. Ya, kebatilan itu harus diruntuhkan kadang sampai ke akar-akarnya. Jadi kalau pondasinya sudah runtuh, yang di atasnya juga habis semua, ya. Itu ada cara di dalam apa? Membantahnya. Dan itu perlu ilmu di dalam hal yang seperti itu. Jelas, ya? Jadi secara umum ada sebagian hal yang kadang orang mengambil manfaat di situ, yang seperti itu tidak usah dipermasalahkan. Juga orang mengambil manfaat perkara yang bagus. Dan ada sebagian argumen-argumen beliau yang sebenarnya itu sangat cemerlang sekali, ya, dari sisi pendalilan secara akliyah, ya, dan menghujat mereka dari kitab mereka sendiri. Itu adalah hal yang bagus, tapi itu tidak cukup, harus dilengkapi dengan apa? Hal-hal yang saya sebutkan itu tadi. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya.